Oke, halo solusioner semuanya. Kita bertemu lagi di video tutorial masih terkait dengan demo tentang aplikasi Human Resource Information System atau HRIS. Nah, di sini saya akan coba tunjukkan bedanya login ya. Kalau di video sebelumnya, di video yang pertama teman-teman bisa lihat ada login dengan menggunakan user full access admin. Nah, kita akan coba sekarang bagaimana tampilannya login karyawan. Jadi by default kami melakukan setting setiap kali karyawan baru terdaftar, maka akan mendapatkan permission minimal sebagai karyawan. Nah, contohnya gini, saya login dengan karyawan nomor 15, coba saya ketikkan passwordnya. Nah, di sini contohnya kita lihat seperti biasa sama, login pertama diarahkan ke personal dashboard-nya. Di sini muncul jabatannya adalah karyawan nomor 15 ini staff purchasing. Ya. Kemudian ini statistiknya belum ada, masih nol semua, masih data kosong, semuanya masih nol. Ini sama seperti video sebelumnya penjelasannya. Karyawan siapa saja yang birthday pada bulan ini, bulan April. Nah, bedanya adalah di menu. Menunya hanya ada self service. Ini standar minimal. Di setting sesuai hak aksesnya. Nah, andai kata karyawan itu mau mengajukan cuti, maka masuk ke menu absensi ini, self service. Yang harus dilakukan adalah membuat pengajuan. Nah, di sini muncul otomatis ya namanya, kemudian ada sisa hak cutinya berapa. Kemudian misalkan mau mengajukan cuti tahunan. Di sini diisikan saya mau mengajukan cuti misalkan tanggal 29 sampai dengan tanggal 30. Diisi 2 hari. Kalau hanya 1 hari berarti ya sama 29 ke 29. Seperti itu, saya ambil contoh 2 hari. Kemudian alasannya adalah ada acara keluarga di luar kota. Misalnya seperti itu. Nah, jika perlu lampiran maka ibu bapak bisa melampirkan, klik di sini. Jika tidak perlu maka tidak usah dilampirkan, tidak disyaratkan misalkan. Setelah itu cukup di create. Nah, di sini muncul datanya. Yang muncul datanya hanya data sesuai dengan karyawan tersebut. Dalam hal ini berarti ini hanya data untuk employee nomor 15, karyawan 15. Ya. Nah, kita balik ke dashboardnya. Kalau kita refresh coba, nah di sini tercatat bahwa si karyawan ini sudah mengajukan cuti 2 hari. Tadi di sini 2 hari ya. Nah, /0 ini artinya bahwa 2 hari ini belum di-approve. Nanti kalau sudah disetujui, maka nolnya yang di sebelah kanan ini akan berubah menjadi 2 juga. Ya. Nanti ini statistiknya akan bertambah seiring dengan bertambahnya data-data ini, termasuk tadi izin. Oke, contohnya seorang karyawan, si employee nomor 15 ini akan mengajukan izin. Ya, kita akan buat plus. Kemudian izin terlambat, misalkan. Saya terlambat kemarin ya, saya masuknya mestinya jam 8, tapi saya hadirnya jam 8 lewat 20 menit. Oke, keterangannya adalah menunggu transaksi di bank, misalkan seperti itu. Kita create. Oke. Nah, kita sudah create tanggal 2 September, tanggal 9 April yang ini ya, yang baru. Kalau kita refresh di sini, nah terlambatnya bertambah menjadi 1. Oke. Ini minimal yang bisa dilakukan oleh karyawan yang dengan hak akses atau permission paling minimal. Nah, hak akses ini bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan nanti ada admin yang harus input lembur misalkan, atau ada seseorang kepala bagian atau manajer yang boleh melakukan approval atau melihat data semua bagiannya, itu bisa diatur. Oke, jadi untuk pengenalan untuk menu tampilan user login yang paling minimal dari masing-masing karyawan.
Oke, sampai di sini dulu. Kita nanti akan sambung di video selanjutnya. Terima kasih.